Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera petani Nusantara, sedulur tani di seluruh Nusantara. Bagaimana kita kabarnya hari ini? Kami ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami petani Mangga Subang Channel. Kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang hormon tumbuhan. Apa saja hormon tumbuhan itu dan apa sih hormon tumbuhan itu? Kita akan jelaskan setelah di acara kita kali ini. Dan jangan kemana-mana. Terima kasih sudah subscribe channel kita PMS Channel, dan jangan lupa yang belum subscribe channel kami Petani Mangga Subang Channel agar kami lebih semangat lagi. Hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Kadar kecil yang dimaksud berada pada kisaran 1 milimol per liter atau 1 mikromol per liter. Penggunaan istilah hormon sendiri menggunakan analogi fungsi hormon pada hewan. Namun, hormon tumbuhan tidak dihasilkan dari suatu jaringan khusus berupa kelenjar buntu endokrin sebagaimana hewan, tetapi dihasilkan dari jaringan non-spesifik, biasanya meristematik, yang menghasilkan zat ini apabila mendapat terangsang. Penyebaran hormon tumbuhan tidak harus melalui sistem pembuluh, karena hormon tumbuh dapat ditranslokasi atau sitoplasma atau ruang antar sel. Hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan atau endogen. Pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan eksogen. Pemberian secara eksogen dapat juga melibatkan bahan kimia non-alami, sintetik, tidak dibuat dari ekstraksi tumbuhan, yang menimbulkan rangsang yang serupa dengan fitohormon alami. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perbedaan dari hormon hewan, dipakai pula istilah zat pengatur tumbuh-tumbuhan bagi hormon tanaman. Kelompok hormon. Terdapat ratusan hormon tumbuhan atau zat pengatur tumbuh (ZPT) yang dikenal orang, baik yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan sendiri ataupun endogen, maupun yang dihasilkan oleh organisme non-tumbuhan atau yang sintetis buatan manusia ataupun eksogen. Pengelompokan dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan didasarkan terutama berdasarkan efek fisiologis yang serupa, bukan berdasarkan kemiripan struktur kimia semata. Mengikuti kesepakatan banyak ahli, terdapat 5 kelompok utama hormon tumbuhan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilena, dan asam absisat. 3 kelompok yang pertama cenderung bersifat positif bagi pertumbuhan pada konsentrasi fisiologis. Etilena
dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, dan asam absisat terutama merupakan penghambat atau inhibitor pertumbuhan. Selain kelima kelompok itu, dikenal pula kelompok-kelompok lain yang berfungsi serupa hormon tumbuhan, namun diketahui bekerja untuk beberapa kelompok tumbuhan saja atau merupakan hormon eksogen, yaitu brasinosteroid, asam jasmonat, asam salisilat, poliamina, dan karikin. Ada 9 auksin, 14 sitokinin, 52 giberelin, 3 asam absisat, dan 1 etilena yang dihasilkan secara alami dan telah diekstraksi orang. ZPT sintetik ada yang memiliki fungsi sama dengan ZPT alami, meskipun memiliki struktur kimia yang berbeda, dan praktiknya seringkali ZPT sintetik buatan manusia lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi ZPT alami. Auksin. Auksin merupakan senyawa yang berfungsi mempengaruhi pembesaran sel, pembentukan tunas, dan menumbuhkan akar. Auksin juga berfungsi mempromosikan produksi hormon lain, dan bersamaan dengan sitokinin mengatur pertumbuhan batang, akar, dan buah sekaligus mengubah batang menjadi bunga. Auksin dicirikan sebagai substansi yang merangsang pembelokan ke arah cahaya atau fotonasti pada bioassay terhadap Coleoptile haper atau Avena sativa pada suatu kisaran konsentrasi. Kebanyakan auksin alami memiliki gugus indol. Auksin sintetik memiliki struktur yang berbeda-beda. Beberapa auksin alami adalah asam indolasetat dan asam indolbutirat. Auksin sintetik dibuat oleh manusia, banyak macamnya. Yang umum dikenal adalah asam naftalenasetat, asam beta-naftosiasetat, asam 2,4 strip diklorofenoksiasetat, dan asam 4 strip klorofenoksiasetat. 2,4-T juga dikenal sebagai herbisida pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Fungsi auksin ialah merangsang perpanjangan sel, merangsang aktivitas kambium, merangsang pembengkokan batang, merangsang pantenokarpi, dan merangsang dominasi apikal. Sitokinin. Golongan sitokinin sesuai namanya merangsang atau terlibat dalam pembelahan sel. Sitokinin berarti terkait pembelahan sel. Senyawa dari golongan ini yang pertama ditemukan adalah kinetin. Kinetin diekstrak pertama kali dari cairan sperma ikan herring, tetapi kemudian diketahui ditemukan pada tumbuhan dan manusia. Selanjutnya orang pula menemukan zeatin yang diekstrak dari bulir jagung yang belum dimasak. Zeatin juga diketahui merupakan komponen aktif utama pada air kelapa yang dikenal memiliki kemampuan mendorong pembelahan sel. Sitokinin alami lain misalnya adalah 2-IP. Sitokinin alami merupakan turunan dari purin. Sitokinin sintetik kebanyakan dibuat dari turunan purin pula, seperti N6-benziladenin, N6-strip-BA, dan 6-benzilamino-strip-9 atau 2-strip tetrahydropropiranil.
strip 9H strip purin atau PBA. Giberelin atau asam giberelat. Golongan ini merupakan golongan yang secara struktur paling bermiripan dan diberi nama dengan nomor urut penemuan atau pembuatannya. Senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi adalah GA3, asam giberelat 3. GA3 merupakan substansi yang diketahui menyebabkan pertumbuhan membesar pada padi yang terserang fungi Gibberella fujikurae. Etilena atau etena merupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruangan ambien. Selain itu, etilena tidak memiliki variasi bentuk yang lain. Peran senyawa ini sebagai perangsang pemasakan buah atau diketahui sejak lama, meskipun orang hanya tahu dari praktik tanpa mengetahui penyebabnya. Pemeraman merupakan tindakan menaikkan konsentrasi etilena di sekitar jaringan buah untuk mempercepat pemasakan buah. Pengarbitan adalah tindakan pembentukan asetilena, etuna atau gas karbit. Yang di udara sebagian akan tereduksi oleh gas hidrogen menjadi etilena. Berbagai substansi dibuat orang sebagai senyawa pembentuk etilena seperti etefon, diperdagangkan dengan nama etrol, dan beta hidroksil etihidrazina. Senyawa BOH dapat pula memicu pembentukan bunga pada nanas. Kalium nitrat diketahui juga merangsang pemasakan buah, tetapi belum diketahui secara pasti hubungannya dengan perangsangan pembentukan etilena secara endogen. Asam absisat ABA merupakan kelompok fitohormon yang terkait menjadi dormansi atau perontokan daun. ABA selanjutnya dapat diproses menjadi bentuk turunan tidak aktif yang disebut sebagai ABA metabolit. ABA sering dikelompokkan sebagai hormon inhibitor karena perannya yang kerap terkait dengan penundaan proses. Inhibitor sintetik. Berbagai senyawa sintetik dibuat dan diperdagangkan untuk menghambat atau menunda proses metabolisme seperti MH, trimetilamonium klorida, merek dagang Sisel, dan klormekuat, CSADH, ansimidol, asam triiodobenzoat, dan morfaktin. Manfaat pemahaman terhadap fitohormon atau hormon pada tumbuhan ini pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencakup pengamanan hasil seperti penggunaan Coxel untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung, memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk, misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji, atau menyeragamkan waktu berbunga, misalnya dalam aplikasi etilena untuk penyeragaman pembungaan tanaman buah musiman, untuk menyebut beberapa contohnya. Sedulur tani di seluruh Nusantara, terima kasih telah mengikuti kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe channel kami Petani Mangga Subang Channel agar kami terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara, Mangga Kasubang.